Halo semua, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran ICT. Oke, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah tugas ya. Harapannya dengan contoh yang saya sediakan ini, kalian nanti bisa mengerjakan sendiri worksheet super tree-nya kalian ya. Jadi nanti di sini saya bahas dulu tugasnya, baru nanti sebentar saya akan menjelaskan bagian worksheet-nya. Oke, ya, tugas kita pada hari ini adalah kita akan mengerjakan lembar kerja super tree berdasarkan pada masalah yang ada di bawah ini. Masalahnya apa ya? Oh, masalahnya adalah mengapa Tarsius menjadi hewan yang terancam punah. Dan berikut adalah rubriknya. Nah, kita punya 3 rubrik seperti yang tadi sudah saya informasikan ya. Biasanya kita punya ada rubrik excellent, rubrik above the standard, dan rubrik meet the standard. Nah, ketiga rubrik ini adalah 3 level ya, ekspektasi dari pekerjaan yang nanti akan kita kerjakan. Nah, contohnya ya, kalau kita pilih excellent, maka ada 3 hal yang perlu kita lengkapi di dalam tulisan kita. Pertama, kita perlu menjelaskan topiknya ini ya di dalam lebih dari 2 paragraf. Berarti nanti tulisan kita itu harus lebih dari 2 paragraf. Dan ingat, 1 paragraf itu mengandung lebih dari 4 kalimat ya. Jadi 1 paragraf itu mengandung lebih dari 4 kalimat. Bisa 4, bisa 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kita perlu menaruh 3 gambar atau 3 grafik atau 3 tabel ya di dalam sini. Atau bisa juga gabungan gambar, tabel, atau grafik gitu ya di dalam tulisan yang nanti akan kita buat. Kemudian yang ketiga, kita perlu menemukan informasi dari 3 sumber yang terpercaya ya. Jadi ini adalah ekspektasi di dalam rubrik excellent. Kira begitu juga ada ekspektasi di dalam rubrik above the standard dan ekspektasi di dalam rubrik meet the standard. Yang mana yang mau kita pilih gitu. Nah, di dalam contoh tugas kita pada hari ini nanti kalian akan melihat ya bagaimana cara saya memilih rubriknya kita. Oke, sekali lagi ini adalah tugas yang akan menjadi contoh saya yang harapannya itu bisa nantinya membantu kalian di dalam kalian menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, nah kita sudah tiba di bagian pengerjaan di worksheet-nya ya. Yang pertama, kita perlu memasukkan nama dulu di sini ya. Saya memberikan contoh, ini namanya saya. Kemudian kita pilih kelas. Kita contoh ya, saya adalah siswa di kelas 7A. Kemudian saya grupnya grup 1 gitu ya. Jadi silahkan dipilih ya dari worksheet-nya sesuai dengan namanya kalian, dimasukkan sesuai dengan namanya kalian, kelasnya kalian, dan juga kelompok atau grupnya kalian. Oke. Nah, yang berikutnya, ini ada petunjuknya. Silahkan mengisi lembar kerja ini sesuai petunjuk yang contoh yang sudah diberikan di dalam Moodle. Oke, nah berarti yang pertama kita kerjakan dulu apa yang seharusnya saya lakukan. Apa yang saya pahami dari tugas yang tadi? Oke, saya perlu memahami dan memberikan alasan Tarsius menjadi hewan yang terancam punah. Oke, saya perlu memberikan alasan mengapa Tarsius menjadi hewan yang terancam punah. Nah, jadi ini apa yang seharusnya saya lakukan. Saya perlu memberikan alasan-alasan ya. Bukan hanya satu alasan, tapi banyak alasan gitu ya. Mengapa Tarsius menjadi hewan yang terancam punah. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau yang nomor 1 sudah selesai kita jawab, kita pergi ke nomor 2. Seperti apa hasil dari pekerjaan saya? Nah, tadi kalau dari rubriknya itu kita diberikan pilihan 3 ya, 3 pilihan. Nah, dari antara ketiganya ini saya memilih, saya mau mengerjakan yang excellent ya. Saya mau hasilnya saya itu seperti yang ada di excellent di sini. Nah, itu saya di sini pilih yang excellent. Oke, untuk yang excellent ini saya perlu membuat tulisan lebih dari 2 paragraf ya. Jadi harus di atas 2 paragraf.
Kemudian satu paragraf juga itu terdiri dari lebih dari 4 kalimat gitu ya. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat dan harus buat lebih dari 2 paragraf. Kemudian saya harus menaruh 3 gambar ya. Saya juga harus menaruh 3 gambar yang berkaitan dengan topiknya ini ya. 3 gambar yang berkaitan dengan ini. Nah, jangan lupa di sini perlu ada captions. Caption itu apa? Caption itu adalah keterangan dari gambarnya. Gambar apa yang kita taruh di situ, kita perlu taruh keterangannya. Kemudian yang ketiga, kita perlu menemukan informasi dari minimal 3 sumber terpercaya. Jadi harus ada 4 ya. Harus ada 3 atau lebih gitu ya. Karena di sini minimum 3 credible sources, berarti kita perlu menemukan lebih dari 2 lah ya. Ada 3 sampai 4 atau lebih gitu ya. Oke, jadi saya pilih yang excellent. Itu yang nanti akan saya lakukan di dalam pekerjaan saya. Oke, yang berikutnya, informasi apa saja yang saya butuhkan untuk mengerjakan tugas ini? Kira-kira kalau topiknya seperti ini, berarti saya perlu cari tahu dulu ya. Ini kan dia tanya, mengapa tarsius menjadi hewan yang terancam punah? Berarti saya perlu cari tahu dulu, apa itu tarsius ya? Berarti nomor 1, saya perlu cari tahu, apa itu tarsius. Oke. Maaf, ini. Oke. Yang kedua, saya perlu cari tahu, ini kan tarsius mau menjadi hewan yang terancam punah ya. Berarti saya perlu cari tahu tuh, apa yang dimaksud dengan hewan yang terancam punah. Nah, saya perlu cari tahu ini nih. Jadi apa itu tarsius, apa yang dimaksud dengan hewan yang terancam punah. Nah, biasanya yang saya mengerti dari hewan yang terancam punah itu adalah hewan yang sudah hampir habis gitu ya. Ini yang saya mengerti. Tapi nanti bisa dikuatkan dengan pendapat yang ada di dalam di nomor 2 ini. Nah, untuk supaya bisa melengkapi pendapatnya saya ini, saya perlu cari tahu dulu informasi yang lainnya. Misalnya contoh, di mana tarsius hidup, oke, atau tinggal gitu ya. Di mana kira-kira tarsius hidup atau tinggal? Kemudian yang berikutnya, apa makanan tarsius? Karena bisa saja ya, tempat tinggalnya, makanannya itu mempengaruhi statusnya tarsius ini sebagai hewan yang terancam punah. Jangan sampai karena tempat hidupnya itu sudah banyak manusianya sehingga dia jadi hewan yang terancam punah. Atau jangan sampai karena makanannya tarsius itu mungkin semakin susah ya untuk ditemukan, akhirnya tarsius itu jadi semakin punah gitu ya. Nah, yang berikutnya, apalagi ya selain di mana tempat tinggalnya, apa makanannya? Oh, saya tahu. Siapa musuh alami tarsius? Nah, saya perlu cari tahu nih, siapa musuh alaminya tarsius, supaya jangan sampai gara-gara musuh alaminya tarsius ini sampai tarsius jadi hewan yang terancam punah begitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah informasi-informasi yang saya perlu cari tahu begitu ya. Apa itu tarsius, apa yang dimaksud dengan hewan terancam punah, di mana tarsius hidup atau tinggal, apa makanannya tarsius, dan siapa musuh alaminya tarsius. Oke. Nah, sekarang kita mau taruh di sini ya, di mana saya bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Berarti kita mau cari tahu dulu dari internet ya, tentang informasi-informasi yang ada ini. Oke, kita pergi ke browsernya kita. Kemudian kita coba cari apa itu tarsius. Nah, karena saya mau mencari dari website yang terpercaya, waktu kemarin itu saya sudah mengajari kalian tentang bagaimana caranya mengenali website-website yang terpercaya dan bisa menjadi rekomendasi website yang akan kita cari paling pertama gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara mencari dari website pemerintah gitu ya. Nah, kita coba cari dari yang .gov dulu. Biasanya .gov ini adalah ekstensi websitenya pemerintah gitu ya. Coba kita cari. Nah, ini yang .gov. Yang .gov kayaknya nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Ya,
bpis.gov ini Texas Integrated Taxonomy Information System. Oh, berarti bukan. Oke, nah ini taxonomy. Oke, ini bukan ya. Oke, berarti sepertinya kalau kita cari dari .gov ini agak susah ya. Oh iya, kalau di Indonesia pemerintahnya itu pakai .go.id. Jadi kalau di Indonesia itu untuk pemerintah kita ya, mereka pakai belakangnya itu, belakang dari websitenya itu pakai .go.id. Coba kita cari ya. Dari .go.id kira-kira ada. Oke, ini ada dua ya, ada satu, ada dua, gitu ya. Oke, apakah ada lagi? Nah, kita coba buka dulu ya, yang indonesia.go.id ini. Kita coba buka sama yang menlhk.go.id. Oke, dua-duanya ini adalah dari .go.id, jadi bisa menjadi website yang terpercaya ya. Nah, mungkin kalian berpikir, Pak, kenapa tidak kita cari dari Wikipedia aja? Kalau kita cari dari Google seperti ini kan, yang tampil pertama itu Wikipedia, dan kalau di Wikipedia itu informasinya banyak tuh Pak, tuh ada gambarnya juga. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa Wikipedia ini tidak bisa menjadi acuan dari informasi yang nanti akan kita berikan, begitu ya. Karena Wikipedia ini bisa diedit oleh siapa saja, begitu ya. Sehingga bisa saja informasi yang ada di dalamnya itu bukanlah informasi yang benar, gitu ya. Makanya Wikipedia ini tidak bisa kita jadikan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Seperti itu. Kalau kalian hanya ingin belajar atau baca-baca tidak masalah. Tapi kalau kalian ingin menjadikan ini sebagai website yang terpercaya di dalam penulisan tulisan kalian atau sebagai hasil observasi atau sebagai hasil penelitian, maka tidak bisa ya. Begitu juga dengan website-website seperti yang blog, blogspot, WordPress ya, atau Brandly atau Quora, begitu ya. Itu tidak bisa gitu ya. Karena jawaban-jawaban atau informasi yang ada dalam website-website tersebut itu bisa saja ditulis oleh orang yang bukan ahlinya, begitu ya, atau bagian instansi atau organisasi yang tidak bisa dipercaya, gitu ya. Oke, nah saya kembali ke upaya kita di dalam mencari sumber yang terpercaya. Saya pergi ke bagian indonesia.go.id dulu. Oke, kita baca dulu ya informasi yang ada di sini. Oke, saya rasa informasi yang ada di sini bisa menyediakan informasi kepada kita ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita tanyakan di dalam worksheet kita ini ya, karena kebanyakan informasinya bisa kita temukan di dalam website ini. Oke, nah kalau begitu kita akan mulai mengambil ya. Berarti saya perlu taruh dulu alamat websitenya di sini. Oke, ini sumber yang pertama. Kemudian kita cek lagi yang keduanya di sini ya. Kita baca lagi. Oke, ternyata ada informasi di dalam website ini ya yang tidak ada di dalam indonesia.go.id. Jadi kita akan pakai juga sumber informasi yang ada di website ini ya. Nah, kalau kita akan pakai informasinya, berarti kita nanti harus taruh di dalam worksheetnya kita. Ingat ya, kalau kalian pakai informasinya, berarti kalian nanti harus menaruh di dalam worksheetnya kalian, ya. Oke, kita sudah selesai berarti dengan plan-nya. Oh belum, masih ada satu nih di sini. Lalu apa rencana saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya ini? Oke, berarti di hari pertama ya. Hari pertama itu hari ini tanggal 8 misalnya ya. Yang akan saya lakukan adalah saya mencari informasi dari internet dan mengumpulkan sumber-sumber yang terpercaya dan mengumpulkannya dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, kemudian nanti di hari kedua itu tanggal 9 ya, saya akan mencari kalau tadi mencari sudah, berarti saya ke bagian do ya. Saya akan menggabungkan informasi yang sudah saya terima menjadi
paragraf. Dan menjadi paragraf. Oke. Kemudian saya juga akan melakukan parafrase, menambah citasi dan referensi serta gambar. Oke. Kemudian di hari ketiga, tanggal 10 lah ya, yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pengecekan kembali atau dalam kurung review terhadap tugas yang saya kerjakan. Titik. Oke. Nah, ini adalah timelinenya kita ya. Jadi saya berharap kalian juga nanti akan membuat timeline yang seperti ini ya. Nanti kan ada jangka waktu yang saya berikan kepada kalian untuk kalian bisa mengerjakan summative-nya begitu ya. Jadi saya berharap kalian yang buat sendiri timelinenya di hari-hari apa. Nah, usahakan hari ketiganya itu kalian sudah itu kalian pilih sebelum hari due date-nya, supaya nanti pas di hari due date-nya kalian sudah selesai melakukan ketiga tahap ini ya, ketiga tahap super ini ya, dan kalian nanti bisa mengumpulkan tepat pada waktunya. Oke,